Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk tutorial di part bagian kedua, yaitu entry penilaian rapot untuk kurikulum 13. Pastikan halaman tadi muncul. Nah, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya pengisian nilai tadi untuk tiap kelas. Jadi nanti bisa diulang caranya untuk di kelas yang lain. Jadi tadi kita sudah mengisi penilaian untuk kelas 10 IPA 2. Ulangi lagi cara yang tadi dengan kelas yang lain. Caranya sama. Jadi urut-urutan angkanya sama. Nah, sekarang bagaimana entry penilaian untuk di kurikulum 13? Maka pilih kelas yang menggunakan kurikulum 13. Misalkan kelas 11. Yang bawah ini kelas 11 IPA 1. Kita pilih. Maka muncul penilaian kurikulum 13 untuk bahasa Arab kelas 11 IPA 1. Nama siswanya yang tercantum sebanyak 20 siswa. Nah, untuk pengisiannya, langkah yang untuk pengisian bobot caranya sama. Kita isi bobot dulu untuk kelas 11 IPA 1 untuk mapel bahasa Arab. Jadi masing-masing kelas nanti bobotnya bisa berbeda-beda. Ini defaultnya ada 2 dan 1. Misalkan kita ganti 40% dan 20%, atau 4 dan 2 konversinya, atau 7 dan 3. Nah, setelah itu kita simpan 7%, 30%. Kita simpan bobot. Karena sudah kembali 0 ini, kita kembali. Kemudian untuk mengisi nilai pengetahuan, klik nilai pengetahuan, maka akan muncul form untuk penilaian kurikulum 13 ranah pengetahuan. Mata pelajaran bahasa Arab kelas 11 IPA 1. Nah, ini sudah ada contoh isinya nilainya. Sebagai contoh saja ini ada NH, PS PAS atau PAT, nanti ini berlaku juga untuk semester genap. Nilai rapot pengetahuan. Jadi nilai rapot pengetahuan ini nanti gabungan antara nilai harian dan nilai PAS. Predikatnya muncul, kemudian deskripsinya sudah diberikan. Nah, ini karena ini PAS 1 sudah ada isinya, cuman belum dikirim rapotnya. Kita ambil kelas yang lain terlebih dahulu. Kita kembali ke dashboard, pilih kelas IPA 11 IPA 2. Nah, penilaiannya kurikulum 13 pengetahuan. Nah, ini masih kosong, maka defaultnya nilainya D. Deskripsinya ya tidak memenuhi. Nah, untuk input, nah tadi kelupaan, ini bobotnya harus kita isi terlebih dahulu. Bobotnya kita kembali bobot, tekan 60, 40, 6 dan 4, simpan, kembali ke nilai pengetahuan, klik, kemudian NH 6 dan 4 sudah kita ganti. Nah, kemudian untuk nilai hariannya, nanti untuk pengisian nilai hariannya ada di nilai harian, untuk nilai pasnya ada di tombol pas. Jadi ini untuk nilai pengetahuan. Ingat, setiap selesai melakukan atau input nilai harian maupun nilai pas, jika ini sudah selesai, selalu harus klik kirim. Kalau tidak klik kirim, nanti tidak akan muncul di rapot. Nah, untuk ngisi nilai hariannya, kita klik input penilaian harian, maka akan muncul halaman seperti di kurikulum Merdeka. Cuma di sini agak simpel. Ada untuk tambah penilaiannya, kemudian ada nilai pas nanti. Misalkan tambah penilaian,
Kemudian form input penilaian harian pengetahuan. Ini untuk pengetahuan. Kita isikan. Nah, untuk penilaian harian ranah pengetahuan itu kita isikan berupa angka. Penilaian harian ke berapa? Misalkan ke 1. Terus materinya apa? Ini juga gitu, diberikan kata kerja operasional, memahami materi KD 1, KKM-nya 75 misalkan. Masukkan nilainya dengan cara yang sama dengan kurikulum Merdeka tadi, 76. Kalau sudah, diklik simpan. Sampai muncul data nilai berhasil disimpan. Klik OK, akan muncul di sebelahnya. Tambah lagi. Kemudian yang kedua, kalau sudah, klik simpan nilai. Klik OK, maka akan menambahkan. Begitu pula nilai ini jika ada yang keliru bisa diedit dengan cara klik edit. Nah, misalkan materinya tadi keliru, misalkan ini kita tambah 1, kemudian nilai ini keliru kita ganti 100 misalkan. Simpan, maka dengan sini akan update ganti nilai 100. Ini untuk nilai harian ranah pengetahuan. Nah, selanjutnya untuk memasukkan nilai pas, kita tidak menggunakan tombol yang di sini, tapi kita kembali lagi input nilai pas. Kita klik, kita masukkan input nilai pas atau PAT-nya. Data nilai pas berhasil disimpan. Maka akan muncul di sini nilai pasnya. Nah, maka otomatis untuk nilai rapat pengetahuan sudah keluar. Nah, kalau sudah selesai untuk pengisian nilai pengetahuan, ini masih ranah pengetahuan, nanti belum keterampilan. Untuk pengetahuan ini sudah selesai, maka kita klik kirim dengan cara yang sama dengan yang tadi. Oke. Nah, maka nilai sudah terkirim. Nah, bagaimana kalau ada nilai yang keliru setelah dikirim raportnya? Maka kita klik batalkan terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk memasukkan nilai ranah keterampilan, kita kembali ke dashboard utama.
Ini untuk kelas 11 IPA 2 Mas Yan. Tadi kita pilih pengetahuan dan kita pilih sekarang keterampilan. Berbeda dengan kurikulum Merdeka, penilaiannya inputnya hanya ada satu di sini karena di sini ada kurikulum 13, maka ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Kita klik penilaian keterampilan. Maka nilainya masih kosong di sini, nilai rapor keterangannya. Karena masih kosong, nah ini belum bisa kita kirim. Nah, untuk menginputkan cukup diinputkan di nilai harian keterampilan. Ini bisa unjuk kerja, proyek, portofolio. Nah, kita klik input NH keterampilan. Nah, ini sama, masih kosong, kemudian tambah penilaian, maka akan muncul form input penilaian harian untuk keterampilan. Bisa unjuk kerja, proyek, portofolio. Nah, untuk memudahkan, nama nilai kita berikan NCAT 1 dan seterusnya. Jadi tambah NCAT 1 tanpa spasi. NCAT strip 1. Misalkan ini yang pertama NCAT 1, materi misalkan menerapkan materi KD 1. KKM-nya untuk ranah keterampilan 75. Setelah itu klik simpan. Data nilai berhasil disimpan, klik OK. Akan muncul di sini. Begitu pula untuk menambahkan penilaian masih di kelas 11 IPA 2, masih di keterampilan, ada misalkan lebih dari 2 atau 1, tambahkan lagi. Nah, tadi NCAT 1 sudah, berarti kita lanjutkan NCAT 2. Kenapa kok kita lanjutkan NCAT 2? Karena kalau kita pasang NCAT 1, nanti kita contohkan di sini. Karena ini nilai untuk nama nilai yang pertama ini tadi sudah kita simpan untuk kelas tersebut 11 IPA 2, maka dia tidak akan bisa. Misalkan materinya menerapkan materi KD 2. Untuk pindah pakai tab. Klik simpan. Data sudah ada. Jika ingin menyimpan data baru, hapus data sebelumnya. Nah, inilah kalau nama nilainya sama. Jadi kalau ini masih loading, nama nilai ini harus berbeda. Nah, tadi NCAT 1 kan sudah untuk kelas IPA 2. Nanti kalau di kelas lain boleh menggunakan nama yang sama. NCAT 1, mulai lagi dari NCAT 1. Nah, ini kita ganti 2 misalkan. Setelah itu kita simpan. Data nilai berhasil disimpan, klik OK. Maka akan menambahkan. Begitu pula jika ingin edit nilai, bisa langsung klik edit, ini gambar pensil, klik edit. Misalkan 78 ini saya ganti 90. Misalkan KD-nya juga begitu. Misalkan 2. Ini edit penilaian NCAT 2 namanya. Klik simpan perubahan, maka dengan sendirinya akan ganti 90. Nah, KD-nya tadi apakah ganti? Kita lihat lagi di sini. KD 2 sudah ganti.
klik simpan lagi. Sudah selesai, misalkan 2 nilai. Kalau ingin 3 ya monggo, misalkan 3. Ini lanjutnya NK 3. Apa boleh NK 4? Boleh. Pokoknya namanya ini nggak boleh ada yang sama. Nah, penulisannya harus nyambung, NCAT strip 1 dan seterusnya. Berbeda dengan nilai harian untuk pengetahuan tadi, hanya angka saja. Misalkan materi ketiga. Simpan nilai, data nilai berhasil disimpan, klik OK. Nah, setelah itu kembali, maka nilai rapotnya dari kumulatif tadi bisa kita tentukan 89. Kembali lagi ke input tadi. Nah, untuk nilai-nilai NCAT 1, NCAT 2, NCAT 3 ini boleh portofolio, boleh project, boleh unjuk kerja. Nah, pilih salah satu, atau misalkan NCAT 1 ini unjuk kerja, NCAT 2 ini untuk proyek, NCAT 3 untuk portofolio. Nah, ini boleh, monggo kembali. Nah, kalau sudah selesai ini baru bisa melakukan, dirasa ini sudah jadi nilai rapot, dicek. Kalau tidak ada nilai yang kurang, C itu masih cukup, tidak ada nilai D, maka lakukan klik kirim nilai rapot keterangan. Data berhasil disimpan ke e-rapot. OK. Yaitu kembali, maka selesai sudah untuk pengisian nilai rapot dan nilai harian, nilai SAS, nilai PAS, baik pengetahuan dan keterampilan untuk kurikulum 13 kelas 11 IPA 2 mapel bahasa Arab. Kita klik dashboard, kita cek tadi sudah dikirim. Kenapa kok muncul 200? Karena tadi yang kita kirim ada ranah pengetahuan dan ranah keterampilan, maka muncul 200. Demikian ya. Jadi jangan kaget nanti untuk yang kelas 11 dan 12, karena kurikulum merdeka harus 200% terisi. Untuk yang kurikulum merdeka ini nanti hanya 100%, karena hanya 1 poin penilaian saja. Nah, ini untuk pengisian nilai harian ranah pengetahuan dan keterampilan. Lakukan dengan cara yang sama untuk kelas yang lain juga. Caranya sama seperti yang saya sampaikan. Demikian untuk tata cara untuk penginputan atau entry penilaian pada rapot digital ini atau e-rapot. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi, bersambung di tutorial berikutnya untuk panduan sebagai wali kelas dan juga guru pembina ekstra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.